Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik Ibu kelas 9. Berjumpa lagi kita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk mengawali pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat memahami unsur pembangun cerpen. Untuk materi nanti silakan diperhatikan di slide selanjutnya. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan unsur pembangun cerpen, yaitu alur atau yang disebut dengan plot. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Alur adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Dalam menyampaikan cerita, ada tahapan-tahapan alur yang disampaikan oleh sang penulis. Di antaranya tahap perkenalan, tahap penanjakan, tahap klimaks, dan yang terakhir tahap penyelesaian. Tahap-tahap alur tersebut harus ada di dalam sebuah cerita. Hal ini bertujuan agar cerita tidak membingungkan orang yang membacanya. Ada dua macam alur yang kerap kali digunakan, yaitu alur maju. Alur ini menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal perkenalan tokoh, situasi lalu menimbulkan konflik hingga puncak konflik, dan terakhir penyelesaian konflik. Intinya adalah pada alur maju ditemukan jalan cerita yang runtut sesuai dengan tahapan-tahapannya. Alur mundur. Di alur ini penulis menggambarkan jalan cerita secara tidak urut. Bisa saja penulis menceritakan konflik terlebih dahulu. Setelah itu menengok kembali peristiwa yang menjadi sebab konflik itu terjadi. Ibu tambahkan lagi, tadi menyebutkan hanya ada dua alur. Di sini juga ada alur campuran atau alur maju mundur. Pada alur ini, tahap klimaks yang telah dipaparkan di awal cerita kemudian dimundurkan ke tahap pengenalan masalah. Paparan ini bertujuan agar pembaca bisa tahu asal mula adanya konflik di cerita tersebut. Agar lebih memahami lagi permasalahan tersebut, alur cerita pada jenis alur ini dimundurkan kembali ke tahap pengenalan. Setelah itu baru dinaikkan ke tahap anti klimaks dan berakhir di tahap penyelesaian. Setting atau latar. Setting atau latar mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita tersebut. Latar akan memberikan persepsi konkret pada sebuah cerita pendek. Ada jenis latar dalam sebuah cerpen, yakni latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Sedangkan latar waktu yaitu berhubungan dengan masalah, kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Dan yang ketiga ada latar sosial. Latar sosial menyaran pada unsur-unsur yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Tata cara kehidupan sosial mencakup kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan,
pandangan hidup, cara berpikir, dan bersikap. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya, baik itu sebagai orang pertama, kedua, ketiga. Bahkan acap kali para penulis menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Sudut pandang atau point of view merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Berikut ini beberapa sudut pandang yang dapat digunakan pengarang dalam cerita. Itu ada 4. Yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama umumnya menggunakan kata ganti seperti aku atau saya. Pada tokoh cerita, dalam sudut pandang pengarang cerita seolah-olah terlibat dalam cerita dan bertindak sebagai tokoh utama dalam cerita. Yang kedua yaitu sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Dalam sudut pandang ini, pengarang mengetahui segala peristiwa yang dialami tokoh dan tingkah laku tokoh. Dalam sudut pandang ini, pengarang bercerita, tetapi posisinya dalam cerita bukanlah sebagai tokoh utama. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sudut pandang orang ketiga umumnya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, atau nama orang yang dijadikan sebagai titik berat cerita. Dalam sudut pandang ini, pengarang menceritakan sesuatu yang menyangkut tokoh dia, ia, atau nama tokoh. Pengarang dalam sudut pandang ini mengetahui segalanya tentang tokoh, peristiwa, dan tindakan tokoh. Yang keempat yaitu sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Dalam sudut pandang ini, pengarang menggambarkan sesuatu yang dilihat, didengar, dialami, dan dirasakan oleh tokoh utama dalam cerita. Dalam sudut pandang ini, pengarang menggunakan kata dia sangat terbatas. Tokoh dalam cerita mungkin cukup banyak, tetapi mereka tidak diberi kesempatan yang lebih untuk menunjukkan sosok yang sebenarnya. Jadi, hanya tokoh utama saja yang menunjukkan sosok sebenarnya. Yang terakhir dalam unsur pembangun cerpen yaitu adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Pesan dalam sebuah cerita mencerminkan pandangan hidup pengarang. Pesan yang ingin disampaikan pengarang disebut pesan moral. Pesan moral tersebut dapat berupa penerapan sikap dan tingkah laku para tokoh yang terdapat pada sebuah cerita. Melalui cerita, sikap dan tingkah laku tokoh-tokoh tersebut diharapkan dapat menyajikan hikmah. Jenis pesan moral yang disampaikan dalam cerita bersifat tidak terbatas. Pesan moral dapat mencakup seluruh persoalan hidup. Persoalan hidup dan kehidupan manusia dapat dikategorikan ke dalam persoalan hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial, hubungan manusia dengan lingkungan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Sekian yang Ibu sampaikan untuk materi kita tentang unsur pembangun cerita pendek. Ini adalah melanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Ibu harap untuk seluruh peserta didik kelas 9 sudah mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan.
Ibu rasa untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.